Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti Bua. Di sini saya akan memaparkan hasil magang 2 saya selama 1 bulan ini. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Bagian A, biodata mahasiswa. Nama Marianti Bua, NIM 1824045. Biodata dosen, nama Insinyur Ruslan B. SPD MPD. Tempat dan waktu pelaksanaan magang 2 dilakukan secara daring yang dibagi dalam beberapa kelompok yang dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing. Dan waktu pelaksanaan magang 2 selama 1 bulan melalui aplikasi WhatsApp. Berikutnya prosedur pelaksanaan. Secara umum, magang 2 ini bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran melalui langkah-langkah menelaah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pembekalan magang 2. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran. Yang ketiga, menelaah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, mengembangkan media pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar, dan yang terakhir mengembangkan alat evaluasi. Yang berikutnya hasil pelaksanaan dan pembahasan. Yang pertama, hasil pelaksanaan. Yang pertama, deskripsi hasil telaah kurikulum. Berdasarkan hasil telaah yang saya dapat dari berbagai media, khususnya dari internet mengenai kurikulum yang berlaku di tingkat SMK tahun 2020 adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 atau yang sering disebut dengan KTSP yang telah digunakan sebelumnya. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP adalah salah satunya pada sistem penilaian, di mana KTSP lebih dominan menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran digunakan juga berbeda. Jika menggunakan K13, guru hanya menjelaskan pokok materi yang diajarkan. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk mencari pokok materi yang terkait materi yang telah diajarkan oleh guru. Sedangkan pada kurikulum KTSP, dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan pokok materi yang dibahas, kemudian guru menjelaskan kepada siswa secara terperinci, serta guru memberikan contoh soal. Bagian kedua, deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang digunakan guru berdasarkan metode dan model pembelajaran yang ada di RPP. Metode pembelajaran digunakan guru bidang studi matematika dalam masa COVID-19 ini, yaitu metode daring yang dipadukan dengan model number head together. Dengan metode ini, sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer, bisa juga melalui HP Android yang terhubung dengan koneksi internet. Guru dapat melakukan pembelajaran secara bersama dengan siswa, dengan waktu yang bersamaan menggunakan grup di media sosial seperti grup WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda-beda. Dengan adanya metode daring ini, di masa pandemi ini pembelajaran tetap berjalan melalui jarak jauh. Yang ketiga, deskripsi hasil telaah rancangan RPP. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan selama magang secara daring, bahwa setiap guru diwajibkan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan RPP ini dibuat sesuai dengan bidang studi masing-masing guru dan dibuat sebelum pelajaran hari itu dimulai.
Hal ini dilakukan untuk mempermudah guru dalam menjelaskan. Bagian keempat, deskripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan guru. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan selama magang online, guru menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan atau keterampilan siswa, sehingga dapat mendorong berjalannya aktivitas pembelajaran. Media pembelajaran ini seperti buku, HP Android, dan yang lainnya. Dengan adanya alat bantu tersebut dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi, serta mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan guru, sehingga proses pembelajaran secara daring bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, deskripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru. Sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru selama sekolah daring ada dua, yaitu tes tulis dan tes lisan. Tujuan dilakukan evaluasi ini untuk menilai kemampuan siswa sejauh mana siswa memahami atau mengerti materi yang telah diterima atau yang telah diajarkan guru selama sekolah daring, serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah efektif atau belum. Evaluasi juga ini dilakukan untuk mengetahui apakah guru berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan metode yang sudah diterapkan. Hal tersebut bisa dilihat pada nilai yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum ini sangat penting dalam dunia pendidikan, sehingga di setiap sekolah harus mempunyai kurikulum. Sejak diterapkan kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum 2006, maka hampir semua sekolah menggunakan kurikulum 2013 saat ini. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan eksternal. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Dan yang terakhir, penguatan tata kelola kurikulum. Selanjutnya kita masuk dalam nomor 2, strategi pembelajaran. Number Head Together atau NHT merupakan strategi pembelajaran yang sangat tepat digunakan oleh guru dalam masa COVID-19 ini. Number Head Together dalam suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengelola, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas atau melalui aplikasi yang digunakan saat ini. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Ibrahim mengemukakan 3 tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tipe Number Head Together atau NHT. 1. Hasil belajar akademik struktural, yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Bagian B, pengakuan adanya keragaman, di mana siswa dapat menerima teman-temannya dari berbagai
latar belakang. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan sosial, di mana siswa menghargai pendapat orang lain, mampu mengemukakan pendapat sendiri, bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan aktif bertanya. Berikutnya rancangan RPP. Yang pertama, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan silabus. Yang bagian B, tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Bagian C, komponen-komponen RPP. Menurut Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ada 3 komponen inti RPP. Yang pertama, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu menggambarkan suatu proses dan nilai siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Alat dan bahan. Sebelum membuka pembelajaran, alat dan bahan harus disiapkan terlebih dahulu. Dengan tersedianya alat dan bahan dalam proses pembelajaran, maka kegiatan bisa berjalan secara efektif. Kesimpulan dan penilaian. Menyimpulkan, setelah proses belajar mengajar selesai, siswa dan guru menyimpulkan materi pokok yang baru dipelajari. Siswa juga diharapkan mencatat materi inti atau materi yang dianggap penting. Penilaian. Proses penilaian ini dilakukan oleh guru sebagai bentuk tolak ukur sampai di mana siswa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Bagian 4, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat yang digunakan saat proses pembelajaran yang berguna menyampaikan materi pelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Beberapa media yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar, khususnya dalam masa COVID-19 ini, yaitu media komputer atau laptop, media cetak, HP Android, dan yang lainnya, yang bisa terhubung dengan koneksi internet. Dalam pemilihan media ini harus memperhatikan metode saat mengajar, tujuan pengajaran, jenis dan respon yang diharapkan siswa setelah pelajaran berlangsung. Dengan adanya media interaksi antara guru dan siswa, proses belajar mengajar bisa berjalan secara efektif. Bagian yang terakhir, sistem evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam mengambil keputusan. Evaluasi ini dapat diukur dengan menggunakan tes tulis maupun tes lisan. Dari hasil pengukuran itu akan mendapat nilai yang akan menentukan sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi juga sebagai tolak ukur bagi guru apakah strategi yang digunakan serta metode yang digunakan selama proses belajar mengajar itu berhasil atau tidak. Penutup. Bagian A, simpulan. Magang 2 ini merupakan salah satu mata kuliah dan kegiatan lanjutan dari magang 1 yang bertujuan untuk mempelajari aktivitas guru yang ada di sekolah. Dalam kompetensi untuk menyiapkan bekal awal menjadi calon guru. Proses belajar mengajar dilakukan oleh seorang guru mulai dari pembuatan RPP
silabus dan bahan ajar yang digunakan sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan guru melalui RPP. B. Saran. Pada masa pandemi ini, sebagai tenaga pendidik diharapkan lebih memperhatikan metode serta strategi yang cocok digunakan saat ini agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan memperoleh hasil yang maksimal, serta meningkatkan minat siswa belajar secara daring. Selanjutnya, kita masuk dalam lampiran-lampiran. Lampiran yang akan saya bacakan sini adalah lampiran 1, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nama Satuan Pendidikan SMK, mata pelajaran Matematika, semester 12 atau ganjil, materi pokok matriks, dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Bagian pertama, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran menggunakan model Number Head Together atau NHT, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah. Nomor 2, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bagian pertama 2.1, alat dan bahan. Alat. Alat yang digunakan itu buku, LKS, laptop, LCD, dan HP Android. Bahan, spidol, penghapus. 2.13 pertanyaan. Sebelum memulai pelajaran, guru akan bertanya kepada siswa tentang pelajaran sebelumnya. Apakah masih ada yang belum dipahami oleh siswa? Dan guru juga bertanya untuk menguji kembali ingatan siswa tentang pelajaran sebelumnya agar pelajaran sebelumnya tidak berlalu begitu saja. 2.2 Siswa berlatih praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. Setelah guru menjelaskan materi, maka guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mengerjakan tugas. Yang pertama, siswa menjawab atau mengerjakan soal materi yang diberikan guru. Yang kedua, siswa menyelesaikan soal latihan di buku mengenai matriks. Yang ketiga, siswa diarahkan untuk membuat soal sendiri dan menjawab sendiri sesuai dengan matriks yang diajarkan oleh guru. Yang terakhir, siswa diarahkan untuk mengembangkan materi matriks secara berkelompok. 2.3 Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas yang diberikan, baik tugas individu maupun kelompok, maka siswa mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas dengan cara menjelaskan materi sesuai dengan tugas yang diberikan guru. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dengan menjelaskan materi dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi materi yang dibawakan. 2.4 Menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Bagian pertama, kesimpulan pembelajaran. Setelah pembelajaran berakhir, guru memberikan kesimpulan. Yang pertama, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan inti dari materi yang dipahami oleh siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, guru menjelaskan kembali inti dari materi yang telah diberikan. Penilaian. Penilaian sikap. Selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan observasi atau pengamatan setiap individu peserta didik. Bagian kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis, yaitu guru melihat cara siswa dalam menguraikan hasil pekerjaannya. Sedangkan tes lisan, guru melihat kemampuan siswa menjawab pertanyaan secara langsung atau keaktifan siswa dalam kelas. Terakhir, penilaian keterampilan atau kekompakan siswa dalam menampilkan hasil kerja kelompok. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai hasil magang 2 saya selama 1 bulan ini. Sekian dan terima kasih.